Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama, atau biasa disingkat SP, SSIMT, yang pada pertemuan ke-9, jadi pertemuan 8 tidak ada karena UTS ya. Jadi di pertemuan 9 mata kuliah Kalkulus 1 atau K1 ini, saya akan mulai menjelaskan mengenai integral tentu. Jadi disclaimer dulu atau keep in note dulu ya, bahwa saya tidak akan menjelaskan integral ini dari paling basic banget, tapi saya akan beranggapan bahwa Anda sekalian sudah belajar minimal mengenai integral di SMA. Jadi saya akan lanjut mulai di kalkulus satunya. Oke, jadi integral tentu ini saya seperti biasa akan mulai dari definisi. Jadi integral tertentu atau saya mulai dari integralnya dulu aja deh, biar lebih kebayang. Jadi integral itu adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika atau dalam hal ini kalkulus ya. Nah, kalau integral tertentu ya, tentu atau tertentu, itu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya itu punya batas-batas tertentu, yaitu disimbolkan dengan ini. Integral ada A sebagai batas bawah integrasi dan B sebagai batas atas integrasi dari fx dx. Jadi ini bacanya integral fx itu adalah fx ini adalah integran untuk wilayah dari wilayah x dari A batas bawahnya ke B, di mana A ini lebih kecil dibandingkan B. Jadi integral A menuju B fx dx sama dengan fx B terhadap A sama dengan fb dikurangi fa. F ini adalah fungsi integralnya. Oke, itu kira-kira mengenai definisi integral tentu ini. Integralnya juga bisa disebut sebagai anti turunan. Jadi kalau turunan atau diferensial kita sudah belajar di materi sebelum TS, ini bedanya kebalikan dari turunan. Jadi kalau turunan itu kita menurunkan fungsi, ini kita menaikkan fungsi. Itu kira-kira untuk lebih gampang mengingatnya ya. Next. Nah, integral tentu itu ada kaidahnya. Jadi, untuk aturan standar di mana A itu lebih kecil dibanding B, berlaku hukum seperti ini atau kaidah seperti ini. Integral A menuju B, fx dx, ini adalah fx B terhadap A menuju B sama dengan fb dikurangi fa. Ini sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Di mana ini didefinisikan sebagai biasanya integral ini untuk menghitung luas area yang dibatasi oleh kurva f lalu oleh sumbu X dan sumbu Y, serta garis vertikal X sama dengan A dan X sama dengan B, di mana X ini akan bernilai positif kalau ada di atas sumbu, sumbu X, dan kalau misalnya si areanya itu di bawah sumbu X, itu nilainya akan negatif. Biasanya gitu untuk menggunakan integral ini, untuk menghitung luas area dari dibatasi oleh kurva fx ini. Oke, nah, jadi ini contohnya seperti ini. Untuk integral A lebih kecil dari B, misalnya integral 2 sampai ke 5 X pangkat 4 dx. Ini saya nggak akan menjelaskan kenapa bisa jadi 1/5 X pangkat 5, karena itu sudah dipelajari di SMA ya, cara menghitung integral itu. Jadi integral kalau X pangkat N, itu dengan 1 per N plus 1 X, N plus 1. Makanya ini jadi muncul 1/5 X pangkat 5. Batasnya dari 5, dari 2 ke 5. Lalu dari situ kita masukkan kaidah ini, FB dikurangi FA ini. Jadi 1/5 kali 5 pangkat 5 dikurangi 1/5 kali 2 pangkat 5. Jadi 625 dikurangi 6,4. Hasilnya adalah 618,6. Itu kira-kira untuk menghitung integral ini atau aplikasi dari integral ini. Oke? Nah, integral tentu itu ada sifat-sifatnya yang cukup banyak juga. Ada 6 kalau nggak salah. Makanya saya bagi menjadi 2 slide. Yang pertama, jika A lebih besar dari B, maka integral A menuju B fx dx itu sama dengan minus integral B menuju A fx dx. Jadi tinggal kasih minus dan batasnya itu dibalik, B-nya lebih kecil dari A. Karena iya, A-nya lebih besar dari B gitu ya. Oke. Yang nomor 2, jika FA ada, maka integral A menuju A fx dx itu sama dengan 0 karena batas atas dan batas bawahnya sama. Oke. Nah, ini 3. Ini yang cukup penting, maka saya kasih bold.
Jika C itu adalah bilangan real, maka integral A menuju B C dx sama dengan C B kurang A. C dalam kurung B kurang A. Itu aturannya seperti itu. Punten. Yang keempat, jika F terintegralkan pada A, B, dan C adalah sembarang bilangan real, maka CF itu akan terintegralkan pada A, B. Seperti ini dituliskannya. Integral A menuju B, C, fx dx sama dengan C, dikeluarkan C-nya ya. Integral A menuju B, fx dx. Ini kira-kira penulisannya. Untuk C, fx dx menjadi C, integral A menuju B, fx dx. Oke, lanjut. Nomor 5. Jika f dan g terintegralkan pada A, B, maka f plus g dan f min g itu juga terintegralkan pada A, B. Contohnya, integral A menuju B fx plus gx dx itu sama dengan integral A menuju B fx dx plus integral A menuju B gx dx. Jadi bisa dipisah, dikeluarkan gitu ya. Sama juga kalau integral A menuju B fx kurangi gx dx itu sama dengan integral A menuju B fx dx dikurangi integral A menuju B gx dx. Terakhir, yang nomor 6, jika A lebih kecil dari C, lebih kecil dari B, dan fx terintegralkan pada A, C dan C, B, maka fx itu terintegralkan pada A, B. Jadi kalau C ini tengah-tengah A dan B dan C ini sama nilainya, itu sama aja kita bisa mengintegralkan fx pada A, B. Contohnya, atau penulisannya seperti ini. Integral A menuju B fx dx itu sama dengan integral A menuju C fx dx plus integral C menuju B fx dx. Karena batas atas si C sama dengan batas bawah di yang kedua ini. Jadi sama saja dengan kita mengintegralkan fx dx di integral A menuju B yang ini. Oke, baiklah. Kalau cuma saya menunjukkan persamaan seperti ini mungkin masih kurang kebayang ya. Makanya saya akan banyakin ke latihan soalnya. Contoh soalnya. Ya, ini masih simple. Integral 2 menuju 3 x kuadrat dx itu kalau kita integralkan jadi x pangkat 3 per 3 atau 1 per 3 x pangkat 3 batasnya 2 menuju 3 di mana ini kalau kita masukkan 1 per 3 bisa dikeluarkan 1 per 3-nya aturan yang tadi ya ke 5 kalau nggak salah atau ke 4 lupa di slide sebelumnya bisa dicek lagi jadi 1 per 3 dikeluarkan x pangkat 3 dengan batasnya 2 sampai 3 jadi sama dengan 1 per 3 dikalikan 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 3 dikali 27 kurang 8 hasilnya adalah 6,33. Nah, ini kaidah yang tadi juga, kalau misalnya ada integral 2 menuju 2, jadi batas bawah sama batas atasnya sama, x kuadrat dx, kenapa 0? Karena nilainya sama. Jadi kalau kita integralkan, masukkan nilainya seperti ini, sama, 1 per 3, x pangkat 3, tapi 2 ke arah 2. Jadi kalau kita masukkan nilainya, 1 per 3, 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. 1 per 3 kali 0, atau 8 kurang 8 sama dengan 0. Hasilnya adalah 0. Karena batas atas dan batas bawahnya sama gitu. Oke, kebayang ya. Berikutnya, minus integral. Jadi kalau ada minus integral 3 menuju 2x kuadrat dx, itu sama ini kita bikin jadi minus 1 per 3x pangkat 3, 3 ke arah 2. Ini kalau b-nya itu di atas a ya, tadi sama dengan minus 1 per 3, x pangkat 3, 3 mengarah 2. Jadi minus 1 per 3, 2 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3. Jadi sama dengan minus 1 per 3 dikalikan 8 min 27. Jadi minus kali minus hasilnya adalah positif. Kenapa harus positif? Karena ini kita integral ini luas area kan. Nggak ada luas area yang negatif kan. Itu kira-kira. Makanya untuk yang kasus seperti ini dikasih minus di depannya. Lalu untuk kasus berikutnya, integral 2 ke arah 3 menuju 3, 3x kuadrat dx sama dengan 3, 3 ini keluarkan, dikalikan 1 per 3 x pangkat 3, 2 menuju 3. Jadi 3 kali 1 per 3 coret-coret. Jadi sisanya adalah x pangkat 3, 2 menuju 3. 27 kurang 8, 19. Jadi ini 3-nya bisa dikeluarkan, lalu bisa dikalikan dengan hasil integralnya gitu. Jadi saling mencoret di sini. Oke, cukup kebayang ya.
Lanjut. Jadi ini yang udah agak rumit. Integral 2 menuju 3, x kuadrat plus 3x kuadrat dx. Jadi karena ini penjumlahan integral, bisa kita keluarkan dan pisahkan. Jadi menjadi integral 2 menuju 3 x kuadrat dx plus integral 2 menuju 3 3x kuadrat dx. Ini bisa langsung dihitung satu sehingga hasilnya 6,33 plus 19 jadi 25,33. Ini bisa dicoba sendiri ya, sengaja saya nggak step by step banget gitu. Lalu contoh yang terakhir, integral 2 menuju 3 x pangkat 4 dx ditambah integral 3 menuju 5 x pangkat 4 dx. Nah, ini ingat aturan yang terakhir tadi, bahwa kalau misalnya batas atasnya ini sama dengan batas bawahnya, dan fx-nya pun sama, x pangkat 4, ini bisa kita anggap sebagai integral 2 menuju 5. Jadi batas bawah yang ini ke batas atas yang ini. X pangkat 4 dx. Ini bisa dihitung ya. Hasilnya adalah 618,6. Itu kira-kira integral. Agak rumit, tapi kalau kita udah tahu trik-trik dan kaidah-kaidah yang digunakan, itu ya sama kayak memecahkan puzzle integral ini. Ya nggak jauh beda juga dengan turunan sih. Intinya sih matematika atau kalkulus seperti itu. Oke? Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan di materi integral tertentu ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.